saya sebelah kanan, Pak Haris Turino. Terima kasih pimpinan, yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 6, yang terhormat jajaran direksi BPUI, KAI, dan Indonesia Re. Saya akan coba masuk satu persatu. Yang pertama dari BPUI. Bahwa BPUI membutuhkan penyertaan modal negara sebesar 6 triliun, di mana 6 triliun ini akan dibagi menjadi 3 triliun untuk Jamkrindo dan 3 triliun untuk Askrindo. Nah, kalau kita amati Pak di presentasi Bapak pada halaman 8, ini menarik bahwa sebenarnya di tahun 2023 ya, Bapak belum membutuhkan PNM. Kenapa? Karena gearing ratio-nya untuk Jamkrindo dan Askrindo masih di bawah angka 20. Bapak baru akan bermasalah di tahun 2024. Sehingga apakah tepat di tengah negara yang saat ini sedang mengalami keterbatasan dana, ini harus diberikan di tahun 2023. Padahal gearing ratio-nya 2023 tanpa PMN ini masih di level 17. Ini yang pertama. Yang kedua, saya sepakat Pak bahwa UKM adalah shock absorber ketika negara terjadi gangguan ekonomi. Dan ini sudah terbukti dari satu krisis ke krisis yang lain. Dan tentu apabila terjadi kegagalan kredit pada UKM, ini nantinya akan menimbulkan systemic effect kalau tidak dijamin oleh Jamkrindo dan Askrindo. UKM yang gagal bayar akan mengganggu perbankan, sehingga sebenarnya dua ini penting sekali, Askrindo dan Jamkrindo. Tetapi kembali lagi, do we really need di tahun 2023? Ya. Mengenai halaman 15, Pak, Bapak akan mengatakan ada fundraising sebesar 6,7 triliun. Ini bentuknya apa? Ya. Kemudian sebenarnya posisi debt to equity ratio saat ini perusahaan seperti apa sih, Pak? Besaran angka 6,7 fundraising tidak mudah, Pak, untuk kondisi saat ini, di mana pada banyak negara mengalami pengetatan likuiditas. Ini bisa menjadi pertimbangan. Mengenai Jiwasraya rasanya perlu sesi khusus, Pak. Kalau dibahas di sini nanti 90% kita bicaranya hanya Jiwasraya. Ya. Kemudian mengenai kereta api, Pak Dirut, kereta api ini adalah selalu perusahaan yang saya gunakan sebagai contoh. Perusahaan yang mampu mereformasi dirinya dari perusahaan kolot ya yang sangat korup menjadi perusahaan yang sangat profesional. Diawali dari Pak Yonan, dilanjutkan oleh Edi Sukmoro, dan sekarang ada di tangan Bapak. Harapan saya sangat besar, Pak. Di tangan Bapak ini akan jauh lebih modern lagi, jauh lebih profesional lagi, dan jangan sampai arah yang sudah benar ini nanti kembali setback, Pak. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya memastikan apakah benar bahwa PNM ini murni 100% untuk kereta cepat Jakarta-Bandung, bukan untuk hal yang lain ya Pak ya. Kalau memang ini murni untuk Jakarta-Bandung, memang tidak ada pilihan Pak. Ya, PMN ini disetujui atau proyek ini mangkrak. Karena kalau tidak disetujui, maka proyek ini akan terhenti, tidak ada duitnya Pak, tidak ada fulus, pasti mangkrak. Ini adalah tidak ada pilihan di situ sebenarnya. Nah yang menarik pada slide 23 ya, Bapak menyatakan bahwa change of price COP sebesar 724 juta dolar. Apakah ini sudah angka audited oleh BPKP atau belum? Ya.
Kemudian di slide 24, dari tadi saya berusaha memahami dari mana Bapak mendapatkan angka 2,5 sampai 4,1 triliun. Saya memahami slide ini, akhirnya saya sekarang bisa ketemu, Pak. Ya, yaitu bahwa kalau kita melibatkan COP ya, maka total cost overrun-nya 1,9 billion, ya, di mana 25%-nya adalah ekuitas, sehingga kira-kira 0,475 billion, atau kalau kita rupiahkan menjadi 6,8 triliun. Kemudian kalau kita kalikan kepemilikan porsi Indonesia 60% menjadi 4,1 triliun. Sedangkan kalau kita menggunakan angka cost overrun di 1,17 billion, maka akan ketemu di angka 2,5. Ya, jadi Bapak mengajukan PMN 2,5 sampai 4,1. Kenapa PMN harus diberikan kepada kereta api? Padahal kepemilikan kereta api dalam porsi Indonesia hanya sebesar 51,37%. Ya, ini kalau ini diberikan pada KAI dan KAI kemudian mencemplungkan lagi duitnya di sini, maka komposisi saham kereta api sebagai lead akan lebih gede lagi. Ini menarik. Berikutnya adalah bagaimana sih sebenarnya Pak proyeksi cash flow from operation 2022 sampai akhir ya, dan 2023. Tadi Bapak mengatakan bahwa cash flow from operation sudah positif as of May. Nah, 2023 mungkin bisa disimulasikan dengan atau tanpa beroperasinya kereta cepat. Ya. Apa benar kereta cepat nanti akan memperbaiki cash flow from the operation? Jangan-jangan malah akan memperburuk cash flow from the operation. Karena operasinya mahal, tetapi penumpangnya tidak banyak. Ini menjadi tantangan, Pak. Kemudian proyeksi debt to equity ratio juga, Pak. Untuk melihat ya, nanti sejauh mana sih kesehatan perusahaan ini. Ya, karena dari sini kan kelihatan Bapak ngajuin BUMN hanya untuk kereta cepat, yang lain seperti apa? Karena kinerja sebelum COVID kan bagus sekali. Terakhir untuk Indonesia Re, ya ini penjelasan dari Pak Dirut ya, tadi bening sekali Pak. Tetapi mohon maaf bahwa slide presentasinya ini setara dengan proposal Panjat Pinang kelas kecamatan, Pak, untuk mendapatkan dana sebesar 3 triliun. Uang rakyat yang harus kita sama-sama pertanggungjawabkan. Tentu butuh duit 3T ini perlu paparan yang lebih dalam, lebih jelas, lebih konkret. Langkah-langkah short term-nya dan langkah-langkah long term-nya. Saya memahami 100% bahwa service balance Indonesia, neraca jasa Indonesia negatif. Salah satu kontribusi yang besar adalah reas ke luar negeri. Ini terjadi satu capital outflow yang besar. Lebih banyak biaya premi reas keluar dibandingkan dengan klaim yang didapatkan dari luar ke dalam. Nah, tetapi tentu saja untuk menjustifikasi ini perlu satu paparan yang akan lebih harus dipersiapkan, Pak. Karena ini kan masih baku indikatif. Untuk Komisi 6 menyetujui atau tidak nanti kan dilihat dari salah satunya adalah dokumen yang disajikan. Ya. Yang menarik adalah kalau PMN ini disetujui, Pak, saya sepakat bahwa gap antara capital outflow ya ini akan mengecil, Pak. Tetapi ini jangka pendek. Karena apa? Ya, perusahaan asuransi dan reas terutama adalah perusahaan yang bicara soal reputasi dan credibility yang harus dibangun jangka panjang. Tadi Bapak sudah mengatakan dengan bening sekali
bahwa nomor satu adalah kesehatan keuangan. Sepakat? Tetapi yang kedua adalah kapabilitas mengelola portofolio. Ya, kalau kapabilitas mengelola portofolionya tidak dibangun dengan bagus, maka yes, dengan penambahan BNM akan mendapatkan rating A. Tetapi ke depannya ini akan bermasalah karena menambah ekuitas semata hanya memampukan Bapak untuk bersaing. Tetapi tidak ada jaminan Bapak untuk memenangkan persaingan. Ya, jadi di presentasi Bapak sama sekali belum muncul peningkatan kapabilitas untuk pengelolaan portofolio, termasuk infrastruktur pendukungnya seperti apa, untuk bisa menjadi world class reas dunia. Bila perlu tadi dikatakan, kalau akan melakukan kolaborasi, strategic alliances ataupun joint venture dengan international players, siapa kira-kira dan kira-kira langkah-langkahnya seperti apa. Ya, dan yang terakhir, apakah asuransi-asuransi di bawah BPUI reasnya ke tetangganya, Pak? Ya, atau ke luar negeri? Kalau tidak ke tetangganya berarti there must be something wrong. Ya, memang katanya Indonesia pasar bebas, betul. Tapi kalau ada teman sendiri dan kita tidak percaya kepada teman sendiri, ya berarti ada dua kemungkinan. Temannya memang tidak bisa dipercaya, atau memang ya memang pilihan dari luar negeri lebih menarik. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.